Bab 450, Kebangkitan Para Keajaiban. Di balik tubuh iblis Sun Wukong, terdapat sosok berkepala 3 dan berlengan 6 yang juga terkunci di atas panggung batu. Selain aura iblis pada tubuh sosok ini, bagian-bagian lain sebenarnya identik dengan tubuh yang diciptakan oleh teknik gerakan 3 kepala tubuh abadi milik Neza. Ini tubuh iblisku. Neza tidak mempercayai matanya. Apakah ini lelucon? Tubuh iblisnya sebenarnya juga dipenjara di gua tirai air. Mengapa mereka juga memenjarakan tubuh iblisnya? Fang Tianyuan mengalihkan pandangannya ke pihak lain. Tidakkah menurutmu itu sangat tidak masuk akal? Jangan lupa bahwa kau telah mengganggu kedamaian Laut Timur. Kau telah menguliti Pangeran Naga dan menarik uratnya, menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kau juga membantu ketika Yang Jian menyerang Istana Surgawi. Ketika aku menyerang Istana Surgawi, kau juga melakukan hal yang sama. Kau bahkan bisa dianggap sebagai pengkhianat nomor 1 Istana Surgawi. Akan aneh jika Hao Tian tidak mencari masalah denganmu. Tapi aku membantumu karena kau benar dan pengadilan Surgawi tidak berperasaan. Terus kenapa? Karena kamu memberontak terhadap Hao Tian, wajar saja kalau dia cari masalah denganmu. Oleh karena itu, dia mengekstrak tubuh iblismu dan menyegel tanda kehidupanmu di gua tirai air. Dengan cara ini, kamu tidak akan mati. Namun, kamu juga tidak akan bisa memiliki pikiran-pikiran yang memberontak. Satu-satunya tujuanmu dalam hidup adalah mengikrarkan kesetiaan kepada pengadilan surgawi dan bekerja keras untuk mencapainya. Sekalipun Kaisar Langit memintamu membunuh ayahmu, saudara-saudaramu, atau bahkan bunuh diri, kau tidak akan menolaknya. Neza terhuyung mundur 2 langkah, wajahnya sangat pucat. Fang Tianyuan benar. Neza sendiri juga tahu betul bahwa meskipun ia masih memiliki perasaan terhadap ayah dan saudara-saudaranya, baktinya kepada Istana Surgawi akan selalu diutamakan. Seolah-olah dia adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh surga. Bahkan pada saat ini, dia agak enggan untuk menyatu dengan tubuh iblisnya lagi. Dia sekarang menjadi boneka di tangan Hao Tian, dan dia akan melakukan apapun yang Hao Tian minta. Namun, dia tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa mundur, bahkan setengah langkah pun. Ini karena jika dia mundur, dia mungkin tidak akan pernah memilih untuk menyatu dengan tubuh iblis lagi. Dia akan sepenuhnya menjadi antek Kaisar Giok. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya bergabung dengan Jiang Xia. Jiang Xia pasti punya cara untuk menyatukan kembali tubuh iblisnya. Itulah sebabnya ayahnya memilih untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain. Kalau tidak, dengan karakter ayahnya, dia pasti tidak akan berkolusi dengan Jiang Xia dan membantu pihak lain turun ke dunia fana. Sekalipun dia hanya melakukannya demi ayahnya di penjara surga, dia pasti harus mengambil kembali tubuh iblisnya. Namun, jika dia mengambil kembali tubuh iblis sekarang, bukankah Hao Tian akan mengetahuinya? Neza mengepalkan tinjunya erat-erat. Karena terlalu kuat, kukunya bahkan menancap dalam di telapak tangannya. Monyet, apa kau punya cara untuk membantuku mendapatkan kembali tubuh iblisku dan mencegah Hao Tian mengetahuinya? Fang Tianyuan mengangguk. Tentu saja, tanpa beberapa keterampilan, apalagi kamu, bahkan aku pun tak akan berani datang. Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan 2 cahaya keemasan langsung memasuki tubuh emasnya dan tubuh iblis Neza. Tubuh iblis mereka seketika terlepas dari belenggu dan memasuki tubuh mereka. Dalam sekejap, cahaya menyambar seluruh gua tirai air, dan cahaya 5 warna yang kuat memancar keluar dengan dahsyat. Namun, pada saat ini, Fang Tianyuan melambaikan tangannya dan memaksa cahaya kembali ke tubuh mereka, membuat semuanya menjadi tenang. Segera setelah itu, Fang Tianyuan mengangkat tangannya dan melemparkan 2 cahaya lagi. Mereka berubah menjadi tubuh iblis mereka lagi dan terkurung di atas panggung batu. Sudut mulut Neza sedikit melengkung ke atas, dan aura jahat muncul kembali di wajahnya yang awalnya tampak saleh. Pak Tua Hao Tian, kau tidak menyangka ini, kan? Aku kembali. Fang Tianyuan mengalihkan pandangannya ke pihak lain. Jangan terlalu sombong. Kau baru saja mendapatkan tubuh iblis dan sifat aroganmu sudah mulai terlihat. Jika kau mencari masalah dengan Hao Tian dengan kultivasimu saat ini, kau akan hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Neza mengangguk dan menyingkirkan ekspresi jahat di wajahnya dengan ekspresi sedikit hikmat. Kau benar, kalau bukan karena si anjing tua Hao Tian telah menangkap ayahku, aku tak perlu bersikap begitu sopan padanya. Sekalipun aku tak bisa mengalahkannya,
setidaknya aku bisa membuat masalah di Istana Surgawi. Ngomong-ngomong, rantai yang digunakan anjing tua Haotian untuk menjebak tubuh iblis kita semuanya terbuat dari besi meteorit. Lagi pula, kultivasinya juga melekat padanya. Mustahil bagi Dewa Emas Zenith Heaven biasa untuk menembus rantai ini. Bagaimana kau melakukannya? Fang Tianyuan tersenyum. Aku bukan lagi seorang Dewa Emas Zenith Heaven. Ledakan. Sebuah bom besar tampaknya telah meledak dalam pikiran Neza, dan seluruh pikirannya berdengung. Kalau dia bukan seorang Zenith Heaven Golden Immortal, bukankah itu berarti Fang Tianyuan sudah menjadi seorang suci? Lucu sekali. Sebelumnya, dia hanyalah seorang Dewa Emas Zenith Heaven dan bahkan telah bereinkarnasi selama puluhan ribu tahun. Sekarang, dia telah melampaui alam Dewa Emas Zenith Heaven dan mencapai alam suci. Bagaimana tepatnya dia berkultivasi? Lagi pula, bahkan jika dia benar-benar berkultivasi ke alam suci, mengapa tidak ada berita dari seluruh 3 dunia? Harus diketahui bahwa seseorang yang menjadi orang suci pasti akan menyebabkan keributan besar di seluruh 3 dunia. Setidaknya, dia pasti tidak akan bisa bersembunyi dari Patriark Hongjun dan para orang suci lainnya. Jika Fang Tianyuan benar-benar menjadi orang suci, bagaimana dia melakukannya tanpa diketahui siapapun? Seolah merasakan kebingungannya, Fang Tianyuan menjelaskan lagi, kurasa kau bingung. Aku bukan orang suci. Aku adalah Dewa Emas Zenith Surga Kekacauan Primordial. Apa katamu? Neza berteriak lagi. Kali ini, ia benar-benar bingung. Kekacauan primordial surga Zenith Emas Abadi. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih berharga dan langka daripada seorang suci. Memang benar bahwa Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals dan Saints berada pada level yang sama. Akan tetapi, Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals tidak dikendalikan oleh Dao Surga dan merupakan eksistensi yang sepenuhnya independen dari 3 dunia. Begitu dia menjadi Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal, sangat mungkin dia akan berkembang menjadi eksistensi yang sebanding dengan Hongjun. Sekalipun peluangnya sangat tipis, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang Saint. Bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, meskipun Neza telah memperoleh tubuh iblis dan mendapatkan kembali karakter arogannya, dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya dan bertanya kepada Fang Tianyuan dengan tulus dan rendah hati. Tak terelakkan. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan, betapapun sombongnya dia tahu pentingnya menjadi lebih kuat. Fang Tianyuan sudah menjadi begitu kuat, hampir setara dengan kemampuannya mengendalikan takdir sepenuhnya. Jika Fang Tianyuan bisa mengajarinya cara menjadi Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal, lalu kenapa kalau dia membungkukkan punggungnya? Bukankah baik untuk mengendalikan nasib sendiri? Tergoda dengan keuntungannya, Neza sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Sudut mulut Fang Tianyuan sedikit melengkung ke atas. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi Dewa Emas Zenith Surga Kekacauan Primordial? Neza langsung mengangguk gila. Baiklah, kalau begitu, ikut aku ke suatu tempat. Neza ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, tapi, aku tidak bisa pergi terlalu lama. Kalau aku pulang terlambat, Kaisar Langit pasti akan curiga. Ayahku masih di penjara surga. Jangan khawatir, tidak akan lama. Ayo pergi. Fang Tianyuan langsung meraih bahunya dan berteleportasi menjauh dari Gunung Huaguo. Beberapa pasukan surgawi tingkat abadi emas Tai tidak merasakan apapun dari awal hingga akhir, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, di dunia kecil Lu Xiaoran, beberapa tokoh lagi berhasil menerobos ke alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos. Murid-murid generasi pertama semuanya telah maju ke alam abadi emas surga Zenith Kekacauan Primordial. Li Changsheng dan Song Xinian sama-sama reinkarnasi dari senjata dewa dan berbakat. Tentu saja, tidak sulit bagi mereka untuk menembusnya. Tanda-tanda intrinsik Zhuge Ziqiong dan Su Lingwu telah menyatu ke dalam tubuh mereka, sehingga kultivasi mereka meningkat pesat. Jun Bujian dan Jiang Taixuan memiliki fondasi yang relatif kokoh di alam ilahi sebelumnya. Selama ini, kecepatan kultivasi mereka jauh melampaui kakak-kakak senior lainnya. Bukan hanya mereka yang sedikit jumlahnya. Luo Yang dan para Dewa Emas Zenith Heaven lainnya dari sekolah Jie juga telah maju ke alam Dewa Emas Zenith Heaven Primordial Chaos. Saat ini, Lu Xiaoran memiliki lebih dari 13 Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals. 13 Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals benar-benar eksistensi yang menentang surga. Meskipun Luo Yang dan yang lainnya tidak memiliki cukup bakat,
itu tidak masalah. Lagi pula, mereka memiliki Ki Ungu Primordial milik Lu Xiaoran. Ki Ungu Primordial yang dikultivasikan melalui seni primordial tertingginya dapat secara langsung meningkatkan kultivasi mereka ke alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos. Jumlah saat ini tidak termasuk Houtu dari Netherworld. Ia telah lama menerobos ke alam abadi emas surga Zenith Primordial Chaos. Namun, ia hanya bisa dianggap sebagai sekutu dan bukan kekuatan tempur yang bisa dimobilisasi Lu Xiaoran. Namun, Lu Xiaoran tidak peduli. Ini karena setelah semua muridnya mencapai alam abadi emas surga Zenith kekacauan primordial, kultivasinya akhirnya mencapai puncak dan mencapai tingkat terakhir. Selama dia mengasingkan diri untuk memahami, dia bisa menerobos ke alam abadi emas tak terbatas kekacauan primordial kapan saja. Oleh karena itu, setelah murid-muridnya berhasil mencapai alam abadi emas puncak kekacauan primordial, dia pun segera bersiap untuk membantu mereka mencapai alam kekacauan primordial tanpa batas juga. Pada saat ini, Fang Tianyuan tiba-tiba kembali ke Pulau Golden Owl. Guru, saya kembali. Lu Xiaoran berhenti bermeditasi. Untungnya, kau kembali. Kalau kau datang selangkah lebih lambat, aku pasti sudah menyendiri. Mengasihani diri sendiri, mungkinkah guru akan menerobos lagi? Lu Xiaoran mengangguk. Itu bagus. Mata Fang Tianyuan berbinar. Kabar baik. Ini benar-benar kabar baik. Jika guru melangkah maju, Anda mungkin akan mencapai alam kekacauan primordial tanpa batas, kan? Saat itu tiba, bahkan anjing tua Hongjun itu pun tidak akan sebanding dengan kita. Benar, lagi pula, aku melihat tanda kehidupanmu juga telah kembali ke tubuh utamamu. Di masa depan, kecepatan dan tinggi badanmu juga akan meningkat lebih pesat. Kita bisa dianggap telah menerima 2 berkah di hari yang sama. Hehehehe, tepatnya, 3 berkah. Lu Xiaoran tidak dapat menahan rasa bingungnya. 3 berkah. Dari mana berkah ketiga itu berasal? Mungkinkah kau kembali ke Gunung Huaguo dan menculik seorang istri? Senyum di wajah Fang Tianyuan langsung membeku. Ahem, dia bukan istriku. Dia saudaraku yang baik. Kultivasinya sangat kuat dan bakatnya tidak kalah denganku. Jika guru bisa menerimanya, dengan potensinya, setidaknya dia bisa berkultivasi hingga alam abadi emas surga Zenith kekacauan primordial. Pada saat itu, Tuan akan memiliki bawahan hebat lainnya. Oh, apa dia seaneh itu? Bab 451, Kekacauan Primordial Tak Terbatas, sukses. Bakatnya sangat kuat, Lu Xiaoran langsung memancarkan indera ketuhanannya. Setelah merasakan sosok lawan bicaranya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Nesa, kamu sama saja menculik istrimu. Apa kamu berselingkuh dengan Nesa? Fang Tianyuan, Tuan, kita berdua laki-laki. Bagaimana mungkin kita berselingkuh? Bagaimana mungkin tongkat lingkaran emasku cocok dengan tombak apinya? Saya selalu berpikir bahwa Nesa adalah seorang wanita. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Yah, dia berpakaian seperti itu. Dia memakai kemeja ketat, ikat perut kecil, dan rok pendek berbentuk teratai. Bukankah dia pada dasarnya mesum? Jangan main-main dengannya. Kalau dia terkena infeksi dan menularkannya ke seluruh sekte tanpa nama kita, sekte tanpa nama akan tamat. Fang Tianyuan, jangan khawatir, Tuan. Kecuali semua wanita di dunia ini mati, aku tidak akan menyukainya. Lu Xiaoran terdiam sejenak. Fang Tianyuan menyadari kesalahannya dan buru-buru melanjutkan, aku salah. Maksudku, bahkan jika semua wanita di dunia mati, aku tidak akan menyukainya. Lu Xiaoran segera berkata, kalau begitu bawa dia ke sini. Ya, Fang Tianyuan segera memanggil Nesa. Nesa, kemarilah. Nesa langsung mendarat. Sebelum Fang Tianyuan sempat memperkenalkannya, ia langsung menangkupkan tangannya ke arah Lu Xiaoran dan berkata, salam, Senior Lu. Aku tidak menyangka guru monyet adalah Senior Lu. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya. Kau ingin menjadi muridku? Nesa mengangguk. Ya, aku mengagumi senior. Selain itu, aku juga ingin lepas dari belenggu anjing tua itu. Hao Tian, jadi aku ingin menjadi muridmu. Jika aku bisa menjadi murid senior, aku pasti akan bekerja keras sampai mati. Lu Xiaoran tersenyum dan berkata, jika kau bergabung denganku, kau akan berada di bawah kendaliku. Apa bedanya berada di bawahku dan di bawah Hao Tian? Bagaimana aku bisa percaya kau tidak akan mengkhianatiku di masa depan? Nesa tahu bahwa ini adalah ujian yang diberikan Lu Xiaoran padanya.
Aku sudah berusaha sekuat tenaga di bawah Hao Tian, tapi Hao Tian masih ingin melucuti sifatku dan menyegel tubuh iblisku. Namun, senior tidak melakukan ini pada monyet. Hanya ini saja sudah cukup bagiku untuk percaya pada senior dan layak menjadi muridmu. Lu Xiaoran mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkan Tian Yuan membawamu mencari guru. Kau sudah mendapat izinku. Tian Yuan, aku akan pergi mengasingkan diri dulu. Avatarku juga bisa membuka pintu ke dunia esensi. Jika dia ingin tinggal di sini untuk berkultivasi setelah menemukan guru, bawalah dia untuk berkultivasi. Rasa, begitu dia selesai berbicara, Lu Xiaoran berbalik dan pergi menyendiri. Fang Tianyuan berbalik dan tersenyum pada Neza. Sudah selesai. Tuanku sudah setuju. Masalah ini dianggap selesai. Neza mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Monyet, mungkinkah selain gurumu, ada tetua lain di sekte tanpa namamu?" "Tidak, tuanku adalah yang terkuat di sekte tanpa nama. Di bawah tuanku ada aku, kakak-kakak seniorku, dan kakak-kakak perempuanku. Sedangkan murid-murid lainnya, mereka semua adalah murid generasi kedua dari sekte tanpa nama." Kerutan di dahi Neza makin dalam. Lalu apakah itu berarti aku harus mencari guru dari murid generasi pertama atau bahkan murid generasi kedua? Fang Tianyuan mengangguk. Tentu saja, di mana lagi kau berencana mencari guru? Kalau begitu, maukah kau menjadi seniorku di masa depan? Kita dulu saudara angkat, tapi sekarang, dalam sekejap mata, kau sudah naik ke leherku. Ada apa? Ini sangat normal. Senioritas sekte tanpa nama kita memang sudah kacau sejak awal. Bahkan, kakek kandung guruku adalah murid generasi kedua sekte tanpa nama. Wajah Neza tak dapat menahan diri untuk berkedut dengan ganas. Tidak bisakah aku menjadi murid generasi pertama dan menjadi adikmu? Tidak, guruku hanya menerima 9 murid. Selain itu, beliau tidak akan menerima siapapun. Bahkan putrinya sendiri, Ling Xinyu, diterima sebagai murid resmi. Dia bahkan bukan murid pribadi. Apakah menurutmu mungkin bagimu untuk diterima oleh guruku? Mengapa putri kandung majikanmu bermarga Ling, bukan Lu? Mana aku tahu. Lagi pula, apa gunanya menanyakan ini? Bukan apa-apa, aku hanya penasaran. Awalnya, aku sangat ingin bergabung dengan sekte tanpa nama, tapi aku harus mempertimbangkannya sedikit jika aku ingin menjadi murid generasi kedua. Lagi pula, tubuh iblisku saat ini sudah menyatu kembali. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menerobos ke alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial di masa depan. Pada akhirnya, Neza masih sedikit arogan. Bagaimanapun, ia tetap memiliki reputasinya sendiri di 3 dunia. Ia adalah Dewa Agung 3 Lautan. Pangeran ketiga Neza, sungguh sulit baginya untuk menerima kenyataan menjadi junior Sun Wukong. Yang terpenting, jika ia menjadi murid generasi pertama, ia mungkin masih bisa menjadi Dewa Emas Zenit Primordial Chaos. Namun, jika ia menjadi murid generasi kedua, ia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Emas Zenit Primordial Chaos. Tidak peduli seberapa hebatnya Lu Xiaoran, mustahil baginya untuk menjadi sehebat itu. Kalau begitu, mengapa dia bergabung dengan sekte tanpa nama? Dia mungkin juga mendirikan sekte sendiri. Fang Tianyuan mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Sekte tanpa nama kami pasti tidak akan memaksamu. Saat mereka berbicara, Luo Yang dan yang lainnya keluar dari dunia esensi. Ketika mereka melihat Fang Tianyuan, mereka segera menghampiri dan memberi hormat. "Paman Guru Fang, kau kembali." Fang Tianyuan mengangguk. "Dilihat dari aura kalian, kalian sudah menerobos." Luo Yang dan yang lainnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. "Kita sudah berhasil menembusnya. Sekarang, kita semua adalah Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial." Neza, dia hendak melangkah keluar ketika dia menarik kakinya lagi. Dia mengarahkan pandangannya ke beberapa di antara mereka dan langsung menunjuk ke arah mereka. "Apa wilayah mereka?" "Kekacauan Primordial Surga Zenit Keabadian Emas." Neza terdiam sesaat. "Apakah beberapa dari mereka adalah keponakanmu yang suka berkelahi?" Fang Tianyuan mengangguk lagi. "Mereka awalnya murid sekolah Jie di Pulau Golden Owl. Sekarang, mereka telah menjadi murid sekte tanpa nama kami dan merupakan generasi kedua dari sekte tanpa nama kami." Luo Yang dan yang lainnya tersenyum. "Benar,
Pangeran ketiga, murid-murid sekolah Jie yang tersisa di Pulau Ao Emas kita sebenarnya adalah murid-murid dengan bakat terburuk di sekolah Jie. Mereka jauh lebih rendah daripada Zhao Gongming, Bunda Suci Roh Emas, dan yang lainnya. Awalnya, dengan bakat kita, jelas mustahil bagi kita untuk menjadi Dewa Emas Surga Zenit Kekacauan Primordial. Bahkan jika kita berkultivasi selama 100.000 tahun lagi, itu tetap mustahil. Kita bahkan mungkin tidak dapat mencapai alam kuasi Sein. Namun, sejak kami bergabung dengan Sekte Tanpa Nama, kultivasi kami semua meningkat pesat. Kultivasi dan bakat kami juga meningkat. Kami bahkan menerima Ki Ungu Primordial untuk membantu kami menstabilkan kultivasi kami. Meskipun kami hanya murid generasi kedua, sumber daya yang mereka miliki jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan murid-murid di luar sana. Setelah bergabung dengan Sekte Tanpa Nama, tidak ada sekte lain di dunia ini yang layak mendapatkan perhatianmu. Neza terdiam sesaat sebelum berlutut di depan Fang Tianyuan. Saudara monyet, oh tidak, guru, mohon terimalah salamku. Fang Tianyuan sangat marah dan geli. Memang, tak seorang pun dapat menolak godaan itu. Akan tetapi, ngomong-ngomong, siapa yang sanggup berpisah dengan Ki Ungu Primordial? Memang benar bahwa Neza, yang telah pulih sepenuhnya, memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Emas Zenit Surga Kekacauan Primordial. Namun, ia hanya memenuhi syarat dan masih jauh dari memenuhi syarat. Daripada membuang-buang waktu berkultivasi di luar, lebih baik baginya untuk langsung bergabung dengan Sekte Tanpa Nama. Pada saat itu, bukankah lebih baik jika kultivasinya langsung melambung tinggi dan dia bisa menjadi Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal? Sebagai perbandingan, martabat sama sekali tidak penting. Karena kau sudah mengakuiku sebagai gurumu, aku tidak akan memanfaatkanmu. Nanti, panggil saja aku monyet. Di Sekte Tanpa Nama, selain menghormati guru, tidak banyak aturan untuk murid generasi pertama dan kedua. Kau harus memasuki dunia esensi guruku dulu. Aku akan meminta avatar guruku untuk menempatkan tandamu di dunia esensi guruku. Dengan cara ini, bahkan jika kau mati, kau masih bisa dihidupkan kembali. Pada saat itu, aku akan meminta guruku memberimu Ki Ungu Primordial untuk membantumu menerobos ke alam abadi emas surga Zenit Kekacauan Primordial. Neza ragu-ragu. Meskipun begitu, jika aku berkultivasi di sini dan memurnikan Ki Ungu Primordial, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pengadilan surgawi pasti akan merasakan sesuatu. Fang Tianyuan menepuk bahunya dan mendorongnya ke dunia esensi gurunya. Jangan khawatir, kamu akan tahu saat kamu masuk. Neza bingung dan agak bingung. Namun, ketika ia memasuki dunia esensi Lu Xiaoran, tubuhnya langsung bergetar. Sial, bukankah kecepatan sirkulasi kekuatan abadi di dalamnya terlalu cepat? Ia baru saja masuk ketika merasakan kultivasi di tubuhnya meledak dengan liar. Dalam sekejap mata, kultivasi itu bersirkulasi dengan liar dengan kecepatan hampir 3.000 kali lebih cepat dari sebelumnya. Monyet, ini, sialan. Senior Lu, oh tidak, Grandmaster, seberapa kuat dia? Fang Tianyuan terkekeh. Kau tak perlu khawatir soal itu. Tapi, aku jamin bergabung dengan Sekte Tanpa Nama pasti pilihan terbaikmu. Jantung Neza mulai berdetak tak karuan. Dia benar-benar menerima begitu banyak kejutan hari ini. Setiap kali dia dikejutkan hingga tak bisa berkata-kata oleh Sekte Tanpa Nama dan memiliki prasangka tentang kekuatan Sekte Tanpa Nama, Sekte Tanpa Nama akan memberinya kejutan baru dalam sekejap mata. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah Sekte Tanpa Nama mempunyai kartu truf yang lebih kuat yang tidak diketahuinya. Namun, pada saat ini, aliran seluruh dunia esensi tiba-tiba mulai meningkat lagi. Lonjakannya meningkat dari 3.000 kali menjadi 3.800 kali, 4.500 kali, 5.500 kali, 6.000 kali, pada akhirnya, ia baru berhenti ketika mencapai 8.000 kali. Pada saat yang sama, seluruh dunia mulai meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan. Kekuatan kekacauan meningkat pesat, seakan-akan telah membentuk dunia kacau baru. Bab 452, Sekolah Jie Bangkit. Apakah Senior Lu berhasil? Bukankah Senior Lu baru saja bilang dia akan mengasingkan diri? Dengan kultivasinya yang kuat, dia berhasil begitu cepat. Neza terkejut dan tercengang. Harus diketahui bahwa makin tinggi kultivasi seseorang, makin sulit pula untuk menembusnya. Secara khusus, dengan kultivasi Senior Lu, dia telah mencapai tingkat mampu menyapu 3 dunia.
Pada levelnya, sangat sulit baginya untuk maju sedikit saja. Belum lagi menerobos level alam. Fang Tianyuan menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi bahagia. Guru telah menerobos ke alam abadi emas tak terbatas kekacauan primordial. Apa ini? Alam mana yang telah dia masuki? Kekacauan primordial, keabadian emas tanpa batas. Neza tercengang di tempat. Tombak api tajam di tangannya jatuh ke tanah dengan suara keras. Kekacauan primordial abadi emas tak terbatas. Bukankah itu setingkat dengan leluhur Dao Hongjun? Apakah Lucia Oran sekuat itu? Bukankah itu berarti dia sudah memenuhi syarat untuk menantang Hongjun dan bersaing untuk mendominasi seluruh 3 dunia? Tepat saat dia terkejut, dunia esensi Lucia Oran telah berevolusi sepenuhnya. Tak hanya otomatis menghasilkan aura chaos, ia juga bisa mengembangkan apapun. Dunia itu telah sepenuhnya berkembang dari dimensi rendah ke dimensi tinggi. Di dunia ini, Lucia Oran hanya membutuhkan pikiran untuk menciptakan miliaran makhluk hidup. Di dunia ini, Lucia Oran juga dapat menciptakan berbagai harta kardinal Conate seperti Wang Kai. Di dunia ini, Lucia Oran adalah gurunya, dewa penciptaan tertinggi yang mengendalikan segalanya. Dia sudah sepenuhnya melampaui Wang Kai. Saat ini, bahkan jika dia ingin melepaskan Wang Kai, itu hanya butuh satu pikiran. Lucia Oran akhirnya memiliki kendali penuh atas hidupnya, kebebasannya, dan segalanya. Ia membuka matanya, tak ada lagi kilat di matanya, melainkan aura ungu. Itu adalah ki ungu primordial yang mengalir di dalam tubuhnya. Tubuhnya telah berubah menjadi tubuh emas yang utuh. Bahkan seorang Sein pun tak mampu mendekatinya atau melukainya sama sekali. Pada saat ini, bahkan aura yang dihembuskan Lucia Oran adalah aura kacau. Ia membuka matanya dan menyapukan pandangannya ke seluruh dunia. Seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Begitu dia melihat ke bawah ke arah dunia, semua makhluk yang terlihat di matanya langsung berlutut dengan khusyuk, bagaikan orang beriman yang khusyuk. Lucia Oran mengangguk dan langsung berkata, "Hari ini, aku telah menjadi kekacauan primordial tanpa batas dan akan memberikan 10 ki ungu primordial sebagai hadiah. Yang paling berbakat akan mendapatkannya terlebih dahulu. Yang lain tidak perlu berkecil hati. Di masa depan, semua orang akan mendapatkan ki ungu primordial." Dimengerti, leluhur Dao. Lucia Oran menyebarkan 10 ki ungu primordial. 10 ki ungu primordial ini mulai menemukan orang-orang berbakat untuk bergabung. Murid generasi kedua sekte tanpa nama, Si Changlin, Jun Changming, dan Ji Wuxiang, masing-masing mendapatkan 1 ki ungu primordial. Murid-murid lama sekolah Jie mendapatkan total 5. Ling Xinyu beruntung mendapatkannya, begitu pula Nesa. Adapun keluarga Lu, mereka tidak memperoleh ki ungu primordial. Pertama, bakat mereka tidak sebanding dengan orang-orang ini. Kedua, meskipun Lucia Oran memiliki garis keturunan Pangu dan garis keturunan keluarga Lu di tubuhnya, kemajuannya juga akan mengarah pada kemajuan keluarga Lu. Misalnya, Tuan Tua Lu tidak membutuhkan ki ungu primordial untuk menerobos ke alam abadi emas surga zenit primordial chaos. Lucia Oran menyapukan pandangannya ke semua orang dan langsung berkata, "Aku masih berutang budi pada Tong Tian. Aku pernah berjanji untuk membantu sekolah Jie berkembang. Aku akan memberimu 7 hari untuk memurnikan ki ungu primordial. Dalam 7 hari, Pulau Ao Emas akan menyerang 3 dunia atas nama sekolah Jie. Semua yang berkontribusi akan diberi imbalan." Ya, semua orang menjawab serempak, terkejut dan senang. Fang Tianyuan segera berkata kepada Neza, "Cepat dan sempurnakan ki ungu primordialmu. Pertempuran yang menentukan mungkin akan terjadi dalam 7 hari. Neza mengangguk dan langsung duduk bersila. Di pihak Lucia Oran, setelah mengeluarkan perintah, ia tidak tinggal diam. Ia masih harus terus berkultivasi. Selain itu, senjatanya juga harus berevolusi lagi. Saat kultivasinya bertambah kuat, pertempuran dengan Hongjun menjadi semakin dekat. Hongjun telah lama menjadi primordial chaos limitless bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, kultivasinya jelas bukan level pertama primordial chaos limitless. Terlebih lagi, sebagai eksistensi tingkat atas, jumlah pecahan kupu-kupu giok penciptaan di tangannya jauh lebih tinggi daripada milik Wang Kai. Kemampuan Lucia Oran untuk membunuh musuh pada level yang lebih tinggi mungkin tidak cukup di hadapan pihak lain. Namun, sebelum berkultivasi, Lucia Oran harus menerima kotak hadiah dari para muridnya agar bisa maju ke alam abadi emas surga zenit kekacauan primordial. "Wang Kai, buka kotak hadiahnya untukku." "Guru,
Anda tidak perlu membuka kotak hadiah lagi karena kultivasi Anda sudah melampaui kultivasi saya. Sekarang, Anda bisa langsung menggunakan saya untuk menciptakan apa yang Anda butuhkan. Namun, level benda ciptaanmu tidak bisa melampaui level harta karun roh kekacauan, yang berarti tidak bisa melampaui batasku. Lu Xiaoran mengangguk dan mengerti bahwa ini karena kekuatan Wang Kai terbatas. Dalam hal ini, dia tidak perlu lagi membuka kotak hadiah. Tubuh utamanya mengolah seni primordial tertinggi untuk memperoleh lebih banyak ki ungu primordial, dan semua avatarnya menempa senjata. Lu Xiaoran sudah memikirkannya. Pertama-tama, ia akan menggunakan ki ungu primordial untuk menempa Wang Kai menjadi harta karun Kardinal Chaos. Kemudian, dia akan meminta Wang Kai untuk membuat kapak pembuka surga. Saat itu, ketika Pangu menciptakan dunia, kapak pembuka surga dibagi menjadi 3, berubah menjadi lukisan Taiji, kapak Pangu, dan lonceng kekacauan. Wang Kai telah menciptakan ketiga harta karun ini untuknya. Selama Lu Xiaoran memiliki cetak biru kapak pembuka langit dan kemampuan menempa yang kuat, itu sudah cukup baginya untuk dengan mudah menciptakan kapak Pangu lagi. Pada saat itu, dia akan memiliki 2 harta kardinal primordial dan lebih percaya diri dalam melawan Hong Jun. Tentu saja akan lebih baik lagi jika Lu Xiaoran dapat menciptakan Chaos Azure Lotus. Teratai Azure kekacauan mesti dianggap sebagai harta karun kardinal primordial, keberadaan yang mirip dengan mutiara primordial. Sayangnya, Chaos Azure Lotus telah terbagi menjadi lebih banyak harta karun. Butuh usaha yang sangat besar untuk berhasil menempa Chaos Azure Lotus. Sehebat apapun kemampuan menempa Lu Xiaoran, ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menciptakan Chaos Azure Lotus. Terlebih lagi, Hong Jun tidak akan memberi Lu Xiaoran cukup waktu untuk menciptakan Chaos Azure Lotus. Waktu berlalu dengan cepat, dan 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah reinkarnasi Dao Agung Lu Xiaoran, 7 hari ini telah lama diubah menjadi 70.000 hari. Seluruh 70.000 hari, hampir 200 tahun. Setelah sekian lama, bahkan sekelompok babi akan mampu menembus tingkat tertentu. Di seluruh Pulau Ao Emas, mereka yang memiliki kultivasi terendah semuanya adalah Dewa Emas Zenith Heaven. Terlebih lagi, mereka semua berada di alam Dewa Emas Zenith Heaven yang telah disempurnakan. Mereka berkali-kali lebih kuat dari Pulau Ao Emas sebelumnya. Perlu diketahui bahwa meskipun sudah ada banyak Dewa Emas Zenith Heaven di seluruh 3 dunia, mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Di antara semua Dewa Emas Zenith Heaven, hanya ada kurang dari 1% Dewa Emas Zenith Heaven yang telah mencapai kesempurnaan. Terlebih lagi, 10 ki ungu primordial yang telah dipisahkan Lu Xiaoran sebelum ia memasuki pengasingan telah disempurnakan. Sudah ada lebih dari 23 Dewa Emas Surga Zenith Primordial Chaos di Pulau Golden Owl. Jumlah orang suci di bawah Hong Jun tampak kecil jika dibandingkan. 7 hari kemudian, di pagi hari, Neza terbangun dari meditasinya. Kultivasinya juga telah menembus alam abadi emas surga Zenith kekacauan primordial. Ia menarik napas dalam-dalam dan merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya. Ia dipenuhi rasa tak percaya sekaligus kegembiraan. Kekacauan primordial surga Zenith emas abadi. Berapa banyak orang yang memimpikannya ini? Itu juga merupakan keinginan yang dirindukan banyak orang. Sekarang, dia telah menjadi primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortal. Dia tidak akan pernah melupakan momen ini. Melihat para pengikut sekte tanpa nama di Pulau Golden Owl sudah bersiap, dia berteleportasi di depan Fang Tianyuan. Monyet, apakah kita akhirnya akan melawan 3 dunia? Meskipun mereka berdua adalah guru dan murid, mereka tidak peduli dengan senioritas. Mereka tetap seperti saudara baik di masa lalu. Fang Tianyuan berkata, tujuan kita bukanlah 3 dunia, tapi Hong Jun. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat Patriark Hong Jun. Tuan juga masih menyendiri. Lagi pula, guru berutang budi kepada sekolah Jie. Sebagian murid sekte tanpa nama juga merupakan murid lama sekolah Jie. Karena itu, beliau ingin kita kembali terkenal di 3 dunia atas nama sekolah Jie. Ini bisa dianggap sebagai balasan budi kepada Tong Tian dan para muridnya. Oleh karena itu, salah satu alasan kita melawan 3 dunia adalah untuk membalas budi. Alasan lainnya adalah untuk mengulur waktu agar guru punya lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Begitu, awalnya aku ingin langsung menghancurkan istana surgawi dan menangkap anjing tua Hao Tian hidup-hidup. Tapi, aku tidak menyangka dia akan berhasil. Namun, dari kelihatannya,
aku harus membiarkannya hidup sedikit lebih lama. Fang Tianyuan mengangguk. Kau benar, Hao Tian akan mati cepat atau lambat, tapi tidak sekarang. Sekarang, Hongjun berpikir bahwa guru adalah seorang suci dan telah mengaktifkan kesengsaraan keenam. Ia ingin menggunakan kesengsaraan keenam untuk lebih menyatukan dan mengendalikan 3 dunia. Sedangkan kita bisa memanfaatkan kesengsaraan keenam untuk membunuhnya dengan cepat. Mata Neza melonjak kegirangan. Dia mengepalkan tinjunya dan melanjutkan, aku akan kembali ke Istana Surgawi dulu dan bersembunyi di sana. Saat kalian pergi ke Istana Surga untuk membuat masalah, aku akan menusuknya dari belakang. Hehehe, ide bagus. Ini peta pertahanan Istana Surgawi. Ada formasi susunan dan posisi yang dijaga oleh pasukan dewa di dalamnya. Neza menyerahkan peta pertahanan kepada Fang Tianyuan dan segera mengucapkan selamat tinggal. Kurang dari semenit setelah dia pergi, 3.000 Zenith Heaven Golden Immortals dari Pulau Golden Owl juga mulai terbang ke segala arah di dunia primordial di bawah pimpinan 10 Primordial Chaos Zenith Heaven Golden Immortals. Yang pertama menanggung beban terberat adalah Sekte Awan Emas. Sekte ini percaya pada surga primordial tertinggi dari sekolah Chan. Sekte ini juga yang paling dekat dengan Pulau Golden Owl. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte ini paling sering menindas sekolah Jie dan juga paling kejam. Sekolah Jie pastinya paling membenci mereka. Para murid Sekte Awan Emas sedang berkultivasi ketika mereka tiba-tiba melihat awan hitam besar muncul di langit. Awan itu bercampur aura tak terkalahkan yang menyerang dengan ganas. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan sedikit keseriusan. Apa itu? Mereka datang dari arah Pulau Ao Emas. Mereka murid sekolah Jie. Orang-orang dari Sekte Awan Emas menyipitkan mata mereka. Dilihat dari auranya, Sein dari Pulau Golden Ao akhirnya akan memulai kesengsaraan. Hehehehe, Dewa Langit Primordial telah lama mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk menjaga Sekte Awan Emas kita dan sekte-sekte lain yang paling dekat dengan Pulau Ao Emas. Jika orang suci itu bersembunyi di Pulau Ao Emas, dia pasti masih hidup. Sekarang setelah kita keluar, nasib sekolah Jie akan berakhir di sini. Bab 453, Sekolah Jie dalam Kekacauan. Aku ingin para dewa menghilang. Sempurna. Sejak leluhur Dao Hongjun mengumumkan kesengsaraan ke-6, Pulau Golden Owl telah bersembunyi seperti kura-kura. Lu Xiaoran itu pengecut sekali. Hari ini, sekolah Jie akan keluar dari pengasingannya. Kebetulan saja kita bisa membunuh mereka semua. Benar sekali. Bunuh sesuka hatimu dan biarkan sekolah Jie tahu betapa hebatnya sekolah Chan kita. Tepat saat semua orang berbicara, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba memancar dari awan hitam. Saat mereka merasakan cahaya ini, ekspresi seluruh Sekte Awan Emas berubah drastis. Serangan yang sangat kuat, ledakan. Detik berikutnya, serangan ini mendarat tepat di alun-alun Sekte Awan Emas. Dengan cara yang tak terhentikan, serangan itu langsung meledak di tengah-tengah Sekte Awan Emas. Awan jamur membubung tinggi ke langit. Yang lebih mengerikan lagi, gelombang kejut itu menyebar dan menewaskan banyak murid Sekte Awan Emas dengan kultivasi rendah di tempat. Tak ada seorang pun di bawah alam surga abadi yang dapat bertahan hidup. Semua orang di atas alam surga abadi terluka parah dan lumpuh. Banyak dewa emas Tai juga pingsan. Bahkan 2 dewa emas Zenith Heaven yang berada di tengah ledakan itu langsung tewas di tempat. Pemandangan mengerikan ini membuat para dewa emas Zenith Heaven yang ditempatkan di Sekte Awan Emas ketakutan. Rasa jijik di wajah mereka lenyap, dan mereka semua panik. Gawat, cepat! Aktifkan formasi pertahanan gerbang gunung. Cepat! Seseorang berteriak dan seseorang segera mengaktifkan formasi pelindung Sekte Golden Cloud Sect. Cahaya keemasan membubung tinggi ke langit dan membubarkan awan jamur. Kemudian, awan jamur itu menyebar ke segala arah dan berubah menjadi penghalang emas yang menyelimuti seluruh Sekte Awan Emas. Bahkan terdengar auman harimau dan naga yang mengguncang langit dan bumi, seolah-olah mereka berteriak ke langit dan memberitahu surga bahwa tak seorang pun bisa menembus formasi ini. Akan tetapi, tepat saat formasi susunan itu terbentuk, cahaya keemasan lain jatuh dari langit pada detik berikutnya. Cahaya keemasan ini sama sekali tidak kalah dari cahaya keemasan pertama yang baru saja menyinari alun-alun. Saat itu muncul, kekuatan hukum dalam radius 500 km mulai bergetar. Sungai panjang yang terbentuk oleh kekuatan hukum menemaninya. Para pengikut aliran Chan menjadi sangat panik. Rekan-rekan Taois, jangan takut.
Formasi susunan Sekte Awan Emas kami disebut Raungan Naga Jeritan Harimau. Formasi ini dibuat dengan bimbingan senior Qi Jingzi, salah satu dari 12 Dewa Emas dari aliran Chan. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Dewa Emas Zenith Heaven. Kecuali Lu Xiaoran datang sendiri, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi susunan ini. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan napas lega dan tersenyum. Karena dibuat dengan bimbingan Qi Jingzi, tidak ada masalah. Siapakah Qi Jingzi? Itulah leluhur terhormat dari aliran Chan, salah satu murid pribadi surga primordial tertinggi. Selain itu, mereka adalah salah satu dari 12 orang paling menonjol. Di seluruh 3 dunia, tidak banyak orang yang dapat dibandingkan dengannya. Adapun aliran Ren, aliran Chan, dan Sekte Buddha, mereka semua setara dengan sekutu yang dapat melawan aliran Jie bersama-sama. Mereka tidak akan menyerang sekolah Chan. Jadi, selain Lu Xiaoran, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan formasi susunan ini. Ledakan. Detik berikutnya, serangan itu mendarat di formasi susunan. Dalam sekejap, formasi susunan itu mulai bergetar hebat. Namun, seiring bergetar hebat, kekuatannya pun terus-menerus menghilang. Setelah beberapa kali tarikan napas, akhirnya keadaan menjadi tenang. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, senyum di wajah mereka pun melebar. Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari formasi susunan yang dibentuk dengan bimbingan senior Qi Jingzi. Tingkat formasi susunan ini sungguh mengerikan. Sekarang, Pulau Ao Emas mungkin akan menderita. Semua orang terus mengejek dan menggoda, seolah-olah kekalahan sekolah Jie sudah ditakdirkan. Pada saat ini, pilar cahaya lain membombardir penghalang pertahanan. Ledakan. Kenapa orang-orang dari sekolah Jie belum menyerah? Apa mereka tidak tahu kalau usaha mereka sia-sia? Sekolah Jie selalu mencari kematian. Bagaimana mungkin mereka menghentikan kebiasaan mereka sekarang? Namun, sebelum pilar cahaya pertama hancur, pilar cahaya kedua muncul dalam sekejap mata. Kemudian, pilar ketiga, keempat, kelima, dan keenam muncul. Pada akhirnya, lebih dari 100 pilar serangan mendarat di penghalang pertahanan pada saat yang sama, dan jumlahnya terus bertambah tanpa henti. Formasi pertahanan semakin gemetar. Senyum orang-orang dari sekolah Chan menghilang dan mereka mulai dilanda kekhawatiran dan kepanikan lagi. Kenapa ada begitu banyak serangan? Setiap serangan di sini tidak kalah dengan Zenith Heaven Golden Immortal. Dari mana datangnya begitu banyak Zenith Heaven Golden Immortal? Meskipun sekarang ada banyak Dewa Emas Zenith Heaven di 3 dunia, itu karena semua orang berkultivasi dengan tekun dan para murid sekolah Jie telah ditekan selama puluhan ribu tahun. Secara teori, kultivasi mereka seharusnya stagnan atau bahkan menurun. Namun, kini, lebih dari 100 Dewa Emas Zenith Heaven telah muncul. Terlebih lagi, jumlah serangan ini terus meningkat tanpa henti. Ini berarti jumlah Dewa Emas Zenith Heaven di sekolah Jie jauh lebih dari 100. Retakan. Tepat saat semua orang panik, suara retakan keras tiba-tiba terdengar dari penghalang pertahanan, membuat hati semua orang yang sudah tegang menjadi semakin tegang, hampir hancur kapan saja. Akan tetapi, suara itu seolah-olah sengaja dibuat bercanda oleh mereka saat suara itu meletus satu demi satu. Retak, retak. Terlebih lagi, semakin banyak retakan muncul di penghalang pertahanan. Bayangan naga dan harimau di atasnya mulai berenang dengan liar, seperti tikus yang mulai melarikan diri karena tekanan besar. Akhirnya, dengan suara retakan yang cepat, penghalang pertahanan itu hancur total. Tidak bagus. Murid-murid sekolah Jie menyerbu masuk. Jangan panik. Semakin kacau, semakin berbahaya. Semua orang berkumpul dan bersiap untuk bertempur. Begitu mereka selesai berbicara, para pengikut sekte tanpa nama telah jatuh dari langit. Yang pertama menanggung beban adalah murid-murid sekolah Jie. Selama bertahun-tahun, para murid sekolah Jie telah dipermalukan oleh para murid dari beberapa sekte besar di Pulau Golden Owl. Kini setelah mereka akhirnya bisa membalas dendam, tak seorang pun akan menunjukkan belas kasihan. Di bawah aura pembunuh yang pekat, para Dewa Emas Zenith Heaven jatuh dengan dahsyat. Mereka menuruni gunung bak harimau ganas dan menekan dengan teknik serangan masing-masing. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, formasi murid-murid sekolah Chan menjadi kacau. Dalam gelombang ini, banyak murid sekolah Chan tewas di tempat. Pertarungan langsung mencapai klimaks. Teriakan maut, jeritan, kedua belah pihak saling berpadu dan bercampur, membuat darah mendidih dan hati panik.
Seorang Dewa Emas Zenith Heaven dari sekolah Chan sama sekali tidak ragu. Ketika lawan mendarat, ia langsung mengeluarkan harta dharmanya dan menyerang lawan. Harta dharmanya adalah harta roh pasca Natal. Meskipun hanya harta roh pasca Natal, harta itu tetaplah harta dharma yang cukup berharga. Harta dharma itu diperolehnya dengan susah payah ketika ia menjadi Dewa Langit Zenith saat itu. Baginya, harta itu bahkan lebih penting daripada nyawanya. Akan tetapi, saat dia memegang harta roh pasca Natal untuk melawan harta dharma pihak lain, senjatanya langsung dihancurkan tanpa ampun oleh harta dharma di tangan pihak lain. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, harta dharmanya langsung meledak seperti kaca. Gelombang kejut dan serangan balik langsung mengirim sosoknya terbang. Puff! Dia meludahkan darah dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa harta roh pasca Natalnya langsung hancur dalam sekejap? Jika harta dharma pihak lain hanya satu tingkat lebih tinggi darinya, mustahil hal ini terjadi. Bahkan jika pihak lain memiliki harta roh Chonate, itu tidak akan terlalu aneh. Harta dharmanya bahkan tidak akan mampu bertahan dalam sekali pertukaran. Itu seperti bagaimana kalaupun seseorang bisa memotong baja, tetap saja akan sulit untuk melepaskannya, bukan? Tepat saat ia merasa tercengang, ia tiba-tiba mendengar teriakan rekan-rekannya yang lain. Hati-hati, mereka punya harta karun Kardinal Chonate. Mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Di tengah debu, pihak lawan sudah bergegas keluar. Pihak lawan menggunakan segel tangan dan harta dharmanya lagi dan langsung membombardirnya. Tidak bagus. Dia berseru dan segera menggunakan teknik melarikan diri yang paling dia kuasai untuk melarikan diri. Namun, kecepatannya masih selangkah lebih lambat. Serangan Zenith Heaven Immortal dari sekolah JL langsung menghantam dadanya tanpa ampun. Dalam sekejap, ia memuntahkan seteguk darah lagi, mulut dan telinganya pecah-pecah, dan dadanya langsung ambruk. 5 aura di dadanya langsung hancur berkeping-keping. 2 dari 3 bunga di atas kepalanya meledak di tempat, dan 1 yang tersisa juga retak-retak dan hampir runtuh. Satu gerakan, hanya dengan 1 gerakan saja, pihak lain telah menghancurkannya tanpa ampun. Pihak lain tidak hanya melukai tubuhnya dengan parah, tetapi pihak lain juga telah menghancurkan jiwa esensinya, menghancurkan 5 aura di dadanya, dan menghancurkan 3 bunga di kepalanya. Sebelum dia sempat bereaksi, teriakan lain terdengar di telinganya. Tidak, bukan hanya dia, semuanya dilengkapi dengan harta karun Kardinal Chonate. Begitu mendengar ini, gelombang serangan kedua dari murid-murid sekolah Jie telah tiba. Pada saat ini, tubuh dan jiwanya langsung hancur, berubah menjadi abu. Saat ia dihancurkan, ia tidak menyangka sekolah Jie, yang telah tertindas selama puluhan ribu tahun, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Pertempuran itu hampir berat sebelah. Dalam waktu kurang dari 30 tarikan napas, lebih dari separuh Dewa Emas Zenith Heaven yang ditempatkan di Sekte Awan Emas telah hancur. Intimidasi yang kuat terhadap pengikut sekolah Jie tiba-tiba membuat mereka merasa tidak berdaya. Mundur, cepat mundur, kita tidak bisa mempertahankan tempat ini lagi. Cepat mundur, seorang Dewa Emas Zenith Heaven dengan kultivasi kuno secara langsung menyuruh semua orang untuk mundur. Para ahli alam surga Zenith lainnya mengikuti di belakang. Selama proses ini, banyak lagi Dewa Langit Zenith yang terbunuh. Akan tetapi, meski begitu, lebih dari 10 Zenith Heaven Golden Immortal masih lolos dalam kekacauan itu. Lagi pula, pertempuran itu terlalu kacau dan jumlah orangnya terlalu banyak. Dengan kultivasi seorang Dewa Emas Zenith Heaven, masih ada peluang bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, tepat ketika belasan Dewa Emas Zenith Heaven ini melarikan diri ke langit, sebuah sosok tiba-tiba muncul di mata mereka. Sosok itu berdiri gagah di atas awan dengan tangan di belakang punggungnya. Dari awal hingga akhir, ia tak pernah menyerang. Bab 454, lebih banyak orang suci muncul. Ada penyergapan. Memangnya kenapa kalau ada penyergapan? Dia cuma 1 orang. Kalau kita serang bareng, kita bisa langsung membunuhnya. Serang. Beberapa Zenith Heaven Golden Immortals menyerang pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Lagi pula, hanya ada 7 orang suci di dunia ini. Mereka semua tahu bahwa Luciaoran telah menjadi orang suci. Oleh karena itu, orang di depannya pastilah bukan seorang suci. Karena dia bahkan bukan seorang santo, apa yang perlu ditakutkan? Mereka semua adalah ahli alam surga Zenith, dan jumlahnya lebih dari 10. Namun,
Pihak lawan hanya punya satu orang. Bahkan jika semua orang buang air kecil, mereka tetap bisa menenggelamkannya. Namun, saat semua orang tiba di langit, Zenith Heaven Immortal di depan langsung meledak di tempat sebelum mereka bahkan bisa mencapai pihak lain. Bang! Kabut darah menyebar, tampak seperti anggur merah yang berkilau di bawah terik matahari. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Zenith Heaven Immortal berikutnya meledak lagi dalam sekejap mata. Kemudian, ahli ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh juga meledak. Hampir semua selusin Dewa Emas Zenith Heaven meledak secara berurutan. Ledakan, ledakan, di langit seakan-akan ada lebih dari 10 kilatan petir yang bersahut-sahutan, memekakkan telinga. Orang-orang dari Sekte Awan Emas di tanah langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Karena terlalu putus asa, mereka semua tertegun di tempat. Lebih dari 10 Zenith Heaven Golden Immortals. Mereka semua langsung terbunuh pada saat ini. Seberapa kuat pihak lain yang harus mencapai level ini? Kuasi Santo. Selain Lucia Oran, seorang Santo, ada juga Kuasi Santo di sekolah Jie. Lucu sekali. Kapan sekolah Jie menjadi begitu kuat? Menghadapi murid-murid sekolah Chan yang tercengang, para Dewa Emas Zenith Heaven dari sekolah Jie sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka menggunakan berbagai teknik kultivasi dan harta dharma, menghajar lawan hingga jiwa mereka lenyap. Dalam waktu kurang dari 100 tarikan napas, seluruh Sekte Awan Emas disapu bersih. Selain para ahli alam surga Zenith dari sekolah Jie, tidak ada orang lain. Faktanya, bukan hanya Sekte Awan Emas yang hancur. Semua aliran Chan, Ren, dan Sekte Buddha di sekitar Pulau Ao Emas telah disapu bersih. Tak terhitung banyaknya Dewa Emas Zenith Heaven yang gugur dalam pertempuran ini. Lucia Oran juga tidak takut kesengsaraan itu akan memengaruhinya sama sekali. Orang yang menerima kesengsaraan itu hanyalah boneka suci yang telah dikembangkan Wang Kai untuknya. Bukan dirinya. Bahkan jika kesengsaraan itu jatuh, itu hanya akan menimpa pihak lain dan tidak akan melukainya sama sekali. Tepat saat Sekte Awan Emas hancur, surga primordial tertinggi yang tengah berkhotbah di Istana Kekosongan Giok tiba-tiba meraung. Lucia Oran, dasar bocah nakal. Beraninya kau membunuh bawahan Istana Jade Void kita. Apa kau pikir Istana Jade Void kita mudah diganggu? Ekspresi beberapa Dewa Emas tiba-tiba berubah drastis. Sebelum surga primordial agung dapat mengatakan sesuatu, mereka telah mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak Dewa Emas Zenith Heaven di sekolah Jie? Bukankah ini terlalu kuat? Dan bagaimana selusin Dewa Langit Zenith itu bisa mati? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Mungkinkah Lucia Oran yang bergerak? Pasti Lucia Oran. Sekalipun dia tidak menyerang, pasti itu avatarnya. Kalau tidak, dengan kultivasi kita, bagaimana mungkin kita tidak tahu bagaimana lebih dari 10 Dewa Langit Zenith mati? Beraninya Lucia Oran begitu sombong. Dialah yang pertama kali menerima kesengsaraan. Sebagai seorang suci, dia berinisiatif menyerang dan membunuh begitu banyak makhluk hidup. Apa dia tidak takut hukuman kesengsaraan akan menimpanya? Primordial Heaven Supreme mengepalkan tangannya erat-erat, dan niat membunuh di matanya sangat pekat. Anak ini benar-benar sombong. Dia baru saja mencapai alam suci, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan sekolah Chan kita. Sepertinya kalau kita tidak melawan kesombongannya, dia benar-benar tidak akan tahu batasnya. Sampaikan perintahku. Suruh Hao Tian mengirim orang ke dunia primordial untuk menghancurkan murid-murid sekolah Jie. Guru, masih banyak murid di sekolah Chan kita di 3 dunia. Jumlah murid yang terbunuh hanyalah setetes air di lautan. Mengapa kita harus meminta bantuan istana surgawi? Bukankah itu akan membuat istana kekosongan giok kita tampak tak berguna? Surga primordial agung tersenyum dingin. Kalau saja waktunya tepat, kita tentu bisa membuat murid-murid kita menyerang Pulau Ao Emas dengan gegabah. Tidak perlu khawatir. Namun, kali ini, kita menghadapi kesengsaraan ke-6. Jika kita ceroboh, kita mungkin akan terinfeksi oleh terlalu banyak karma. Lagi pula, bukan hanya murid-murid sekolah Chan yang dibunuh oleh sekolah Jie. Mereka juga membunuh murid-murid Sekte Buddha dan sekolah Ren, ada banyak orang yang ingin membunuh Lucia Oran. Membiarkan pengadilan surgawi menyerang sama saja dengan membiarkan Hao Tian menanggung lebih banyak kesengsaraan untuk kita. Akan lebih baik jika dua sekte lainnya juga menyerang pada saat yang sama dan menghadapi Lucia Oran bersama-sama. Akan lebih baik jika mereka bertarung sampai mati dan mengurangi kekuatan mereka secara signifikan.
Pada saat itu, sekolah Chan kita akan paling sedikit menderita. Setelah masa kesusahan berakhir, siapakah di dunia ini yang akan menjadi tandingan kita? Mata semua orang berbinar. Sepertinya surga primordial agung punya rencana. Dalam hal ini, sangat mungkin sekolah Chan akan menjadi sekte nomor 1 di 3 dunia setelah kesengsaraan ke-6. Perluasan sekolah Chan akan menyebabkan sekolah Chan menjarah lebih banyak sumber daya, yang juga akan meningkatkan kultivasi mereka. Bahkan ada kemungkinan beberapa orang suci lagi akan tercipta. Guru memang bijaksana, namun, Hao Tian mungkin tidak setuju. Dia tidak bodoh. Lagi pula, dia fasih bicara dan jahat. Dia pasti akan memikirkan cara agar tidak dimanfaatkan oleh kita. Sudut mulut primordial Heaven Supreme sedikit melengkung ke atas. Tidak apa-apa. Dia telah menjadi Kaisar Giok selama puluhan ribu tahun dan telah mengumpulkan keberuntungan yang luar biasa. Dia pasti ingin menjadi orang suci. Namun, dia memiliki kekuatan untuk menjadi orang suci, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci. Dia masih kurang sedikit pemahaman tentang Dao Agung. Jika aku membantunya naik ke tahta orang suci, bagaimana mungkin dia menolaknya? Semua orang terkejut. Tuan, kalau begitu, bukankah kita akan membiarkan Hao Tian lolos begitu saja? Benar, jika Hao Tian menjadi orang suci, akan lebih sulit bagi kita untuk mengendalikannya di masa depan. Itu akan merepotkan. Jangan khawatir, kalian juga tinggal selangkah lagi dari alam suci. Setelah kesengsaraan ke-6 dimulai, kalian semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci. Guru pernah berkata kepadaku bahwa setelah kesusahan ke-6, dia akan mengizinkan lebih dari 10 orang suci muncul di dunia ini. Bahkan jika Hao Tian menjadi orang suci, dia tidak dapat memprovokasi sekolah Chan kita. Yang lebih penting, jika dia menjadi orang suci, dia akan mampu melawan Lu Xiaoran dengan lebih baik. Jika mereka berdua bertarung sampai mati, sekolah Chan kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memanen. Cepat atau lambat, dia akan menyerahkan seluruh istana surgawi. Hati setiap orang bergetar sebelum mereka mengangkat ibu jari mereka. Cemerlang, sungguh mengesankan. Di seluruh dunia, tidak ada eksistensi yang lebih kuat dari tuan mereka. Rencananya melawan Hao Tian dan Lu Xiaoran sungguh sempurna. Jika kedua belah pihak bertarung sampai mati, itu juga akan menguntungkan mereka. Akan menguntungkan pula jika pengadilan surgawi menderita banyak korban. Pendek kata, apapun yang terjadi, sekolah Chan akan menjadi pihak yang tertawa terakhir. Pada saat yang sama, di Gunung Roh Barat, lebih dari 10.000 Buddha emas berkumpul di Aula Gunung Roh. Mereka melantunkan kitab suci dan melantunkan kitab suci Buddha, menyalurkan seluruh kekuatan Buddha tertinggi mereka ke dalam tubuh Gautama. Nyanyian Buddha yang luas ini tampaknya telah membentuk lautan kekuatan Buddha. Gautama duduk di lautan keemasan ini dan menyerap kekuatan Buddha yang pekat tanpa henti. Tubuhnya bersinar dalam warna keemasan. Itu membuatnya tampak seperti manik-manik emas besar yang menerangi dunia meskipun ia dikelilingi oleh lautan keemasan. Pada saat ini, aura kuat yang bercampur dengan kekuatan surgawi yang tak tertandingi secara bertahap menyebar keluar dari tubuhnya. Saat aura ini berangsur-angsur menguat, patung Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya memperlihatkan ekspresi gembira. Selesai, Patriark Buddha telah berhasil. Patriark Buddha akan segera menjadi orang suci. Tak lama kemudian, Gautama yang berada di lautan kekuatan Buddha berhasil menembus belenggu terakhir dan mencapai alam suci. Sebagai murid sekte Buddha, ia tidak perlu melewati cobaan untuk menjadi orang suci. Naga keberuntungan pahala emas sekte Buddha telah ditransfer kepadanya dan dengan mudah membantunya naik ke alam suci. Begitu ia menyelesaikan kultivasi alam suci, seluruh gunung roh diterangi oleh cahaya Buddha. Semua orang bermandikan cahaya orang suci barat ini dan terbuai. Pada saat ini, hantu-hantu emas dimurnikan di mana-mana di gunung roh barat. Mereka adalah bunga-bunga emas yang lahir dari tanah, sebuah fenomena alam yang melambangkan kelahiran seorang suci. Gautama perlahan membuka matanya, dan mata emasnya tampaknya mampu melihat menembus semua yang ada di seluruh gunung roh barat saat ini. Semua orang bersukacita dan berlutut serempak. Selamat, Patriark, karena telah menjadi orang suci. Gautama melihat kekuatan di tubuhnya dan merasakan kekuatan luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Apakah ini kekuatan seorang Sein? Terlalu kuat, pantas saja semua orang ingin menjadi orang suci. Dibandingkan dengan orang suci, mereka yang berada di bawah alam orang suci memang bukan semut. Di tengah keramaian,
hanya sosok di sudut yang tidak memiliki kerinduan sedikit pun. Memanfaatkan sanjungan semua orang, dia dengan gila-gilaan menyerap sisa kekuatan Buddha di udara untuk meningkatkan kultivasi di tubuhnya. Tingkat ke-7 alam abadi surga, tingkat ke-8 alam abadi surga, tingkat ke-9 alam abadi surga, pada akhirnya, dia melampaui alam abadi emas Tai dan langsung mencapai alam abadi emas surga zenit. Ini awalnya merupakan kekuatan Buddha yang dianugerahkan kepada Buddha Gautama untuk menjadi seorang suci. Oleh karena itu, kekuatan ini tidak hanya sangat murni, tetapi juga sangat padat. Sekarang, kekuatan itu dicegat secara gila-gilaan oleh Long Kuang. Tidak bisa dikatakan bahwa Long Kuang telah mencegat mereka. Lebih tepatnya, merekalah yang bodoh dan tidak menghentikannya. Oleh karena itu, Long Kuang menyerap kekuatan Buddha dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar mendapat untung besar kali ini. Lebih, lihat saja kalau aku tidak menguras habis kekuatan Buddhamu. Aku pasti akan menjadi orang suci Buddha berikutnya. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu melawan guruku? Tepat ketika Long Kuang dengan gila-gilaan menyerap kekuatan Buddha di udara, raut wajah Gautama, yang baru saja menjadi orang suci, tiba-tiba berubah drastis. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Sialan, ada apa ini? Kenapa murid-murid sekte Buddha kita terluka? Ada apa ini? Gautama yang baru saja menjadi orang suci langsung murka. Dia baru saja menjadi ahli Sein Realm tapi dia sudah dipermainkan. Siapa yang dapat menolak ini? Tanpa banyak keraguan, dia langsung mengirim orang untuk berperang. Wen Su, segera bawa orang ke dunia primordial untuk membunuh Lu Xiaoran. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.